Kan kaukus itu nanti akan seperti apa, Pak? Kaukus itu nanti mediator dalam hal ini Prof. Adi Sulistiono akan menemui para pihak satu persatu, ditanyakan kemauannya, ditanyakan target-targetnya, ya, dan nanti itu akan disampaikan saling silang. Jadi pendapat kita, keinginan kita akan disampaikan kepada para tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tentu dengan kisi-kisi ya, dan kemungkinan ini alat juga begitu. Tetapi menariknya ini kan kita tidak ketemu langsung dengan para pihak untuk mendiskusikan sebagaimana mediasi di pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan yang kedua hari ini para kaukus itu ditemui satu-satu oleh mediator, apa keinginan, apa pointers-pointersnya, dan nanti itu akan coba dimediasikan kepada para pihak. Kalau nanti yang ingin disampaikan ke mediator, apakah masih sama dengan yang semula? Iya, kita dan ini ada yang menarik ya, ada yang menarik bahwa hari ini dan beberapa hari sebelumnya itu muncul pernyataan dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa gugatan kita ini berpotensi ditolak karena ingin membatalkan ijazah Pak Jokowi. Itu satu pernyataan menurut saya yang gegabah, satu pernyataan yang tidak faktual, dan satu pernyataan yang tidak memahami mekanisme atau urutan atau sistem persidangan. Sistem persidangan kalau perdata itu kan yang pertama adalah menunjuk mediator. Kemudian yang kedua setelah menunjuk mediator tentu di situ ada proses namanya mediasi. Jadi tidak mungkin ketika menangani sebuah perkara langsung membuka gugatannya apa. Itu yang pertama ingin sampaikan. Yang kedua, sampai hari ini kami belum membacakan gugatan. Ya, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa tahu isi gugatannya apa, lebih-lebih Pak Mahfud. Tidak mungkin itu. Yang ketiga, secara substansi materi gugatan kami itu konstruksinya tidak ada pembatalan ijazah. Ada 4 petitum atau petisi atau tuntutan. Yang pertama, KPUD itu membuka semua file tentang Pak Jokowi, ya. Jadi persyaratan nyalon wali kota itu dulu apa? Kalau dulu menyertakan CV atau kurikulum vitae harus disertakan. Kalau dulu menyertakan syarat pendidikan minimal SMA tentu harus disertakan syarat pendidikan. Apakah di syarat pendidikan juga mencantumkan insinyur sekalian atau barangkali mungkin dokter Andes, kan kita tidak tahu, ya. Kemudian yang kedua, petisi atau petitum atau tuntutan kami yang kedua itu SMA 6, mereka ini kan punya buku register atau buku Indosiswa. Kalau di dalam bahasa Belanda namanya stemboek, ya. Jadi stemboek ini akan dibuka, seseorang itu masuk SMA kapan, kemudian aktivitasnya kapan, naik atau tidak dan sebagainya akan tercermin di situ. Jadi kalau ada klaim dari teman-temannya yang mengatakan Pak Jokowi selalu juara, kan bisa diuji di situ, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan meminta kepada yang namanya Universitas Gadjah Mada sama melakukan hal yang sama, stemboek. Stemboek itu dalam artian Universitas Gadjah Mada harus membuka seluas-luasnya tentang rekam jejak pendidikan Pak Jokowi. Karena Wakil Rektor 2 yang ibu-ibu itu kan mengatakan Pak Jokowi itu mengikuti Dharma dari sekolah penelitian pengabdian, ya, yang sampai salah sebut fakultasnya kedokteran begitu. Nah, itu kan harus diuji di depan publik. Dan keempat, ini yang paling parah yang tidak dimengerti oleh Pak Mahfud MD, ya, bahwa ada undang-undang yang melarang orang itu menyembunyikan identitas seorang pejabat negara. Apalagi beliau sudah terpublikasi, sudah selesai sebagai pejabat negara. Maka seperti ijazah, seperti pendaftaran dan sebagainya itu atau CV itu bukan sesuatu yang dirahasiakan, dan itu ada konsekuensinya. Ya, di pasal berapa? 83 ayat 2, ya. Konsekuensinya kalau UGM mengatakan ijazahnya hilang atau KPU tiba-tiba menghapus data, mereka kena pasal 83, ancaman hukumannya adalah 10 tahun dan dendanya adalah 500 juta. Dan itu yang akan jadi opsi kami terakhir kalau di dalam mediasi tidak jalan. Saya tidak ragu-ragu melaporkan ketua KPUD Surakarta, saya melaporkan kepala SMA 6 yang sekarang hari ini, dan saya melaporkan rektor UGM yang wanita itu. Jadi ibarat
berjuang kami ini urut. Dan kepada Pak Mahfud terkhusus saya mengatakan gugatan kami ini namanya gugatan perbuatan melawan hukum, atau di dalam bahasa Belanda onrechtmatig diatur di mana? Di pasal 1365. Gugatan kami bukan wan prestasi. Wan prestasi itu ada kesepakatan. Kalau yang muncul di mana-mana Pak Mahfud mengatakan kan tidak ada perjanjian. Ya memang kami tidak ada perjanjian, makanya kami juga tidak menuntut pembatalan. Kalau menuntut pembatalan itu mekanismenya bukan pengadilan umum, tapi pengadilan tata usaha negara. Jadi ada hal-hal baru, dan saya akan memberi hadiah kepada para tergugat dalam bentuk laporan polisi. Anda telah menyembunyikan data, Anda telah menyembunyikan CV Pak Jokowi. Itu melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Ya, pasalnya adalah 83 ayat 2. Jadi saya sebagai ahli pidana membuktikan di injury time, di terakhir-terakhir mediasi ini senjata saya banyak. Nah, ini sangat surprise ini ya. Jadi jangan main-main, jangan mengatakan berlindung, tidak ada. Ya, siapapun tidak boleh berlindung di balik polisi, berlindung di balik rahasia, nggak ada. Orang sudah jadi presiden itu sudah bukan rahasia. Kalau utang dengan negara saja tidak rahasia, apalagi sejarah, CV dan sebagainya. LHKPN, harta kekayaan saja wajib diumumkan, apalagi cuma ijazah, apalagi cuma sekolah. LHKPN itu undang-undang, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi tahun ini kalau saya wali kota tambah harta saya berapa, berkurang berapa, harta apa bergerak dan tidak bergerak saya apa, itu aja diumumkan. Jadi logika ini sudah kami bongkar, dan kemarin memang kami sengaja penghinaan. Ya, dan itu bukan penghinaan, masa disuruh tunjukkan ijazah kok penghinaan, kecuali orang yang sudah di muka umum terbukti punya ijazah nggak perlu dibuktikan. Ya, saya nggak perlu dibuktikan karena sudah terbukti ijazah saya sudah diupload ya di SIM ya, di LD Dikti atau Kopertis 6 ya. Jadi sekali lagi menyoal tentang ijazah itu bukan menyebarkan rasa malu, bukan mempermalukan, bukan menghinakan. Kenapa? Karena harta yang namanya tambah piring, tambah jam tangan, tambah sepeda motor atau sepeda listrik saja wajib diumumkan, namanya LHKPN. Jadi pengadilan ini buat kami adalah tempat mengedukasi, bukan tempat membenci, bukan tempat menghinakan, tapi justru menjadi tempat terhormat bagi siapapun yang hari ini sedang diragukan keabsahannya kalau dia pernah sekolah. Begitu rekan-rekan? Terima kasih. Oke, terima. Gitu. Kalau dari kami sudah jelas, kami tetap ada gugatan, kami tetap meminta kepada majelis hakim sesuai dengan petitum yang kami ajukan. Dan sebenarnya yang perlu digarisbawahi dari berbagai macam media yang memberitakan ya, jadi ada timelinenya dari Pak Jokowi terus kemudian melaporkan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini gampang, pembuktian ijazah ini, bawa ijazahnya ke pengadilan sesuai perkataannya beliau waktu di rumah dulu, tunjukkan kepada masyarakat, dan silahkan siapapun yang nanti akan memeriksa atau mengujinya. Jadi kalau seandainya bilang, oh ini bukan milik pribadi, bukan objek penelitian, karena beliau itu sudah menjadi pejabat. Kalau sekarang memang beliau itu mantan presiden, tetapi jangan lupa sekarang juga beliau masih menjabat sebagai penasihat dan antara. Jadi beliau itu masih menjadi seorang pejabat publik. Itu ya untuk ijazah dan berkas-berkas lain itu justru wajib diumumkan. Seperti yang contoh tokoh bangsa kita, guru bangsa kita, Muhammad Hatta, yang ijazahnya dipamerkan di Belanda. Terus yang kedua, bahwa ini sebenarnya adalah ujian bagi para pejabat ya. Jadi pejabat ini kan bukan terus seenaknya berpendapat dan itu dianggap sebagai hukum. Bukan, hukum di Indonesia itu jelas mengaturnya. Jadi tidak seperti keinginan pribadi, tetapi hukum ini sudah diatur sedemikian rupa. Maka dari itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua orang di mata hukum adalah sama. Jadi siapapun beliau, jadi dengan isu yang semakin meningkat ini justru akan menunjukkan bagaimana
kapasitas seorang pejabat di mata masyarakat, di mata rakyat. Itu yang kita perlu garis bawahi. Selamat pagi. Untuk agenda pagi ini sesuai jadwal yang telah disepakati oleh para pihak, mediator Prof. Adi Sulistiono akan melaksanakan kaukus. Jadi akan bertemu dengan masing-masing pihak tanpa melibatkan kedua belah pihak terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Ya. Kalau dari tuntutannya kan masih sama, berarti jawaban dari tergugat juga masih sama gitu? Iya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka di muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai, atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Pak Jokowi apa dijadwalkan datang hari ini? Untuk Pak Jokowi memang oleh mediator telah diundang supaya hadir secara prinsipal, namun ada beberapa pertimbangan tentu saja, terutama seperti apa yang telah kami sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu, karena pihak penggugat sendiri tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan adanya dugaan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu dalam hal proses calon kepala daerah dalam wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta maupun presiden Republik Indonesia selama 2 periode, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi tidak datang dalam proses mediasi untuk menyelesaikan secara win-win solution dengan pihak penggugat yang dibantu oleh mediator. Jadi yang perlu kami garis bawahi, ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa, ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Intinya seperti itu, teman-teman. Menolak mediasi. Bagaimana, Mas? Menolak mediasi berarti ya? Mediasi kami kalau menolak bukan. Mediasi kami tetap memenuhi karena itu bagian dari hukum acara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Akan tetapi dalam mediasi tersebut kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut, ya, berlanjut apapun konsekuensinya, karena sesuai dengan posita gugatan penggugat, dia akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Justru saya ingin mengetahui ijazah palsunya yang di Pak Jokowi itu yang mana, berarti kan penggugat yang tahu, ya? Karena tergugat tidak pernah menggunakan ijazah palsu, sehingga sudah tepat apabila kami justru memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi itu yang mana. Saya ingin tahu. Sebab kalau perkara ini tidak berproses, ya, dalam pemeriksaan oleh majelis hakim pemeriksa perkara, justru isu-isu, ya, tentang ijazah palsu itu nanti justru akan selalu menjadi bola liar. Dan ini benar-benar klien saya, Pak Jokowi, merasa terserang, ya, merasa diserang atas kehormatan, nama baiknya,
harkat dan martabatnya. Dan kemarin sudah saya sampaikan apa yang dilakukan oleh penggugat ini adalah merupakan suatu tuntutan yang bersifat inkonstitusional, ya, melanggar konstitusi, termasuk melanggar HAM. Lebih kurang seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Mari, ya, terima kasih. Enggak. Dan berikutnya, ini sudah mulai kan? Tahu. Betul, bagus. Oh ya, briefing. Bisa juga gambar Pak Irfan. Di sini apa di situ? Nanti di situ Pak. Di sini Bang ya? Pak, sebentar saya ambil gambar Pak Irfan akan digambar Pak. Kita Pak izin ya. Mari, sarapan dulu. Siap. Perang. Oh Mas Budi ya, salaman lagi. Oh salaman lagi. Kita mau sponsor. Terima kasih. Intinya dalam perang itu harus ada strategi. Ya, minggu depan sudah ada titik temu konsep draft perdamaiannya seperti apa dari para. Jadi ini pertemuannya tajam, berkualitas, ya, dan insya Allah akan berlanjut pada pertemuan berikutnya, berarti mediasi yang ketiga. Hari ini memang sangat tajam ya perdebatan kami dengan mediator, dan kita itu ibaratnya sedang menghadapi ujian, sedang menghadapi ujian tesis lah begitu ya. Nah, ya jadi lebih rincinya biar, karena saya punya kuasa hukum, biar kuasa hukum saya yang menyampaikan. Mas Andi, sorry boleh di. Oh iya, rata hitam. Oke, nggak apa-apa. Rata hitam. Jadi begini, ini tadi kan sudah ketemu dengan Prof. Adi untuk melaksanakan mediasi dengan agendanya kan kaukus ya. Jadi kami tadi, saya bersama Dr. Taufik sebagai prinsipal ini bertemu dengan Prof. Adi, dan kita mengutarakan apa yang masih menjadi petitum kami dalam gugatan. Jadi kami masih tetap pada hal tersebut, tetapi kami juga diberikan beberapa intinya gambaran seperti itu, tetapi itu juga masih dalam apa ya istilahnya strategi kami. Jadi kita apa namanya, kondisi seperti ini tadi yang sudah disampaikan Dr. Taufik, bahwa kita ini, kalau saya bukan hanya ujian, tetapi ini adalah, mohon maaf, perang strategi. Ya. Jadi yang kita harus lakukan dan harus kita ambil tindakan dan lain sebagainya, kita harus benar-benar ambil tindakan yang betul-betul strategis, tetapi tetap pada pokoknya, yaitu tetap kita menuntut kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan, di mana tempat semua masyarakat ini mencari keadilan. Kira-kira begitu. Ada arahan dari mediator nggak Pak? Misalkan untuk mengurangi tuntutan atau bahkan membatalkan? Kalau dari mediator kami anggap itu bukan arahan, tetapi itu adalah sebagai masukan. Jadi tetap kami ini kan sebagai penggugat, kami mempunyai apa ya istilahnya, kewenangan sendiri kan. Tetapi dari Prof. Adi tadi memberikan gambaran-gambaran, dan kami pun juga berpikir, oh berarti kita strateginya mungkin akan ditambahkan seperti ini dan lain sebagainya. Kira-kira gambarannya seperti apa yang boleh disampaikan gambarannya dari Prof, dari mediator. Karena itu bagian dari strategi, mungkin juga tidak kami sampaikan secara gamblang ya. Tetapi nanti kami akan tetap pada minggu depan kan masih ada mediasi, dan kemungkinan kan di situ nanti setelah apa namanya diskusi kami beserta seluruh tim kuasa hukum, dan nantinya juga kami akan menghubungi beberapa profesor-profesor pidana. Nah itu nanti baru kita akan sampaikan di minggu depan di sidang mediasi. Artinya profesor-profesor itu mau dihadirkan atau gimana? Kita akan adakan FGD. Kita akan FGD.
grup diskusi ya. Berikutnya tetap hari Rabu juga berarti? Rabu. Ya. Masih kaukus juga atau Iya, kaukus lagi? Ini yang terbaru dari saya. Tadi saya tidak berbicara tentang sidang. Saya akan menempuh pidana melaporkan Prof Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya wan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan, dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori lokus deliktinya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang lokus delikti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan memidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Terima kasih. Minggu depan jam sama lagi. Sama. Oke. Seringkali masyarakat menafsirkan mediasi itu sama dengan apa namanya kita berdamai. Halo Bapak, hasil mediasi pagi ini Pak. Baik, jadi terkait dengan mediasi hari ini dengan agenda kaukus pihak tergugat satu, ya, saya sebagai kuasa hukum Pak Jokowi secara tegas menyampaikan melalui mediator kami tetap konsisten pada pernyataan saya terdahulu. Artinya kami tidak akan pernah mau memenuhi apa yang menjadi tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli di muka publik secara terbuka. Nah, namun demikian karena Prof. Adi sebagai mediator untuk membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu, sehingga akan diagendakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei minggu depan jika tidak terjadi perubahan untuk disampaikan mengenai hasil mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan oleh para pihak. Ya, intinya itu. Kalau poin-poin yang disampaikan mediator hari ini apa? Poin-poin yang disampaikan oleh mediator tentu saja bagaimana agar kedua belah pihak ini tetap bisa damai, penyelesaian cara win-win solution, bukan win-win loss. Namun demikian saya harus sampaikan bahwa sesuai dengan substansi gugatan, baik yang ada di dalam posita, petitum, termasuk tuntutan yang diajukan di dalam resume mediasi, ya, sekali lagi saya selalu katakan bahwa Pak Taufik dalam aspek keperdataan tidak memiliki kedudukan sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan, ya, terkait dengan adanya dugaan ijazah palsu, ya, termasuk adanya akibat yang timbul. Misalkan saja ketika Pak Jokowi jadi presiden,
membuat suatu keputusan-keputusan, bahkan di dalam petitum tersebut terdapat adanya utang luar negeri harus dibebankan kepada Pak Jokowi pribadi. Dalam hukum administrasi tidak dikenal. Ya, dalam hukum administrasi itu terdapat adanya suatu asas presumption iuste causa. Jadi apa yang dilakukan, keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara adalah sah. Ya, sepanjang belum dibuktikan sebaliknya bahwa keputusan tersebut adalah cacat hukum. Sehingga sangat tidak wajar dan tidak berdasar hukum apabila penggugat mengajukan suatu tuntutan mengenai segala pengeluaran, ya, termasuk utang, kegagalan PSN harus dilimpahkan kepada Pak Jokowi pribadi, itu sama sekali tidak berdasar. Jadi intinya mediasi ini sudah mentok. Saya menyatakan untuk dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan atau deadlock. Namun demikian, Prof. Adi selaku mediator membutuhkan waktu 1 minggu untuk dituangkan dalam bentuk resume atau berita acara mediasi. Begitu ya teman-teman ya. Jadi minggu depan mediasi lagi berarti? Minggu depan sebatas untuk menyampaikan hasil daripada mediasi. Tapi apa yang akan dituangkan seperti apa yang kami nyatakan. Kemudian yang perlu kami sampaikan, apakah ketidakhadiran Pak Jokowi terkait dengan forum mediasi ini dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang beretika tidak baik. Nah, ini perlu saya jelaskan, ya, di dalam Perma nomor 1 tahun 2016, ya, bagian kelima, etika baik menempuh mediasi, di dalam pasal 7, bahwa salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beretika baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan. Nah, tidak hadir setelah dipanggil secara 2 kali, menghadiri pertemuan mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi, menghadiri pertemuan mediasi tapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume. Dan yang tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Jadi yang perlu saya garis bawahi, dalam hal ini salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya. Oleh karena Pak Jokowi hari ini tidak hadir, telah memberikan kuasa secara sah khusus untuk melakukan mediasi. Lagi pula saya diberi kewenangan untuk memutuskan apakah mau damai atau tidak terkait dengan resume yang diajukan oleh pihak penggugat, maka tidak dapat dikatakan bahwa Pak Jokowi tidak hadir dianggap beretika tidak baik. Jadi mohon itu untuk bisa dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Mengenai prinsipal tergugat itu tidak wajib hadir kan dalam mediasi? Seperti apa yang kami sampaikan, ya, kami sampaikan sepanjang di situ kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, ya, tentang perdamaian, ya, maka yang bersangkutan tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik. Terima kasih ya.